بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengannya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan keimanan kita sehingga dipermudah untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita masih bersama Quran surat Ar-Rahman, yang mana surat Ar-Rahman ini termasuk Makkiyah. Ia adalah surat yang ke-55 yang menurut urutan yang ada di mushaf terdiri dari 78 ayat. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah ambil eh, beberapa ayat daripada surat ini yang berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan juga kita telah bahas tentang neraka yang akan didapatkan bagi orang-orang yang kufur akan nikmat ini, dan berbagai macam adab yang akan mereka terima. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikan dari poin yang kedua, yaitu keadaan orang-orang yang beriman dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, dan penyebutan berbagai macam kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwasanya dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang ya tentang nikmat mana yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Diulang sebanyak 31 kali yang menunjukkan pentingnya hal ini, bahwa tidak ada nikmat yang bisa kita dustakan, yang dengannya membawa kita untuk mengakui nikmat itu, sehingga menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya, yang bisa membawa kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke surat Ar-Rahman tentang penyebutan surga dan apa yang akan didapatkan oleh orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan ke dalamnya, kita akan uh, tilawah untuk beberapa ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat yang akan kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh penghuni surga di dalam surga. Yang mana pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan gambaran-gambaran kondisi orang-orang yang masuk neraka jahanam dan bagaimana keadaan mereka dihinakan, disiksa di dalamnya. Setelah itu Allah sebutkan hal yang berlawanan.
dari keadaan tersebut, yaitu berupa kenikmatan kenikmatan dalam surga. Dan itu merupakan metode metode yang ada di dalam Al-Quran. Yang biasanya memang setelah disebutkan ayat-ayat menjelaskan penghuni neraka, kemudian diikuti dengan ayat-ayat yang menyebutkan penghuni surga. Atau jika Allah menyebutkan tentang azab, azab yang akan ditimpakan oleh penghuni neraka, maka setelahnya menyebutkan kenikmatan yang ada di surga. Allah mulai dengan firman-Nya di ayat 46, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, jannatan. Ya, ada dua surga. Di dalam ayat ini Allah sebutkan maqama rabbih. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jadi asal katanya adalah al-qiyam, maqama al-qiyam, yang memiliki dua penafsiran. Yang pertama, ditafsirkan maknanya artinya berdiri. Artinya orang yang takut ketika berhadapan, atau ketika orang yang takut ketika berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, dia takut karena pada hari kiamat nanti dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa saja yang telah ia lakukan, yang pernah ia lihat, yang pernah oleh dia dengar, yang pernah ia tulis. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika ia ingat, bahwa suatu hari ia akan berdiri di hadapan Allah, maka ia takut dan khawatir, dan takutnya ini membuat dia berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, dalam bertindak, berucap, berkata-kata, dalam melihat, dalam mendengar, dalam menulis, dan dalam berbagai macam hal lainnya. Karena ia sadar betul dia akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat atas apa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, ia takut akan tanggung jawab ini, sehingga ia berhati-hati di dalam melakukan tindakan, baik perbuatan ataupun hal-hal yang lainnya. Penafsiran yang kedua disebutkan bahwasanya maksudnya adalah maqama rabbih, yaitu al-qiyam bi syu'uni khalqihi, yaitu kembali maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur urusan hambanya, mengatur urusan mereka, sebagaimana di Quran surat Ar-Ra'd ayat 33, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa tentang apa yang diperbuatnya? Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah selalu memperhatikan hamba-hambanya. Zat yang mengatur urusan mereka, melihat atas apa yang mereka lakukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat untuk mencatat seluruh amal hambanya. Sehingga muncul rasa takut dari seorang hamba ketika hamba tersebut mengetahui bahwasanya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak para ulama menyebutkan tentang tafsir ayat ini bahwa seorang hamba jika memiliki keinginan untuk bermaksiat, akan tetapi ia takut kepada Allah dan ia tinggalkan perbuatan tersebut, maka dia mendapatkan jannatan, dua surga. Tentunya bagi seorang yang hatinya tergerak ya untuk berbuat maksiat, entah keinginan untuk mendengar, melihat, mengucapkan, atau makan, minuman sesuatu yang haram, atau bahkan menerima upah ya dari yang haram, atau apa saja berupa maksiatan. Maka hendaknya ia mengingat ayat ini, bahwasanya waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, jannatan, akan mendapatkan dua surga. Artinya, jika ia tinggalkan kemaksiatan yang terbetik di dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan ayat ini. Dan ayat ini merupakan dalil bahwa amal hati merupakan sebuah ibadah, bahkan ibadah yang agung. Allah sebutkan di sini al-khauf, khafa maqama rabbi, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya seorang itu tidak hanya memperhatikan amalan zahir saja, sholat, baca Al-Quran, puasa, dan hal-hal yang lain yang zahir. Tetapi juga di samping amalan zahir, dia juga harus memperhatikan amalan batin, yaitu seperti takut,
berharap kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa saya rasa takut adalah termasuk amalan yang agung dan memiliki ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatan, dua surga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dua surga? Para ulama berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dua surga adalah surga Aden dan surga Naim. Ada yang mengatakan surga keabadian dan surga kenikmatan. Ada yang mengatakan surga dari emas dan surga dari perak. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud surga itu untuk ia sendiri dan yang lainnya. Ya, ada surga untuk dirinya dan ada surga untuk dirinya dan pelayannya. Ya, tentunya ini pendapat ya para ulama di tafsir. Yang intinya adalah dia mendapatkan dua surga. Tentang bagaimana dua surga itu, hakikatnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan tentang nikmat ini, fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Allah peringatkan di sini atas kenikmatan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang takut kepada Tuhannya, sehingga menjadi motivasi kepada mereka akan meninggalkan maksiat tatkala sendirian. Ya. Tatkala tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tapi ia takut dan uh, merasa akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu menyaksikannya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah sajikan kepada hambanya. Zawata afnan. Sifat daripada dua surga itu zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Afnan ya, jamak dari fadlun yang maknanya adalah launun, yaitu warna. Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat surga tadi. Jadi di antara sifat surga adalah dia memiliki warna-warni yang indah dengan bermacam-macam warna. Sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah warna-warni dari buah-buahan. Dawatu alwanin minal fakihah, yaitu surga yang memiliki buah-buahan yang berbagai macam warna. Sebagian ulama mengatakan afnan merupakan jamak dari fananun, yang artinya adalah husnun, yaitu cabang-cabang yang begitu banyak. Dan cabang-cabang tersebut berisi buah-buahan yang banyak. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikum tukadzibah. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Di sini disebutkan tukadziban, selalu diulang tukadziban, tukadziban. Maksudnya adalah kalian berdua dustakan, dan maksudnya di sini adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Apalagi sifat dua surga itu fihi aina di tajriyan. Di dalam surga itu, di dua surga itu ada dua buah mata air yang tajriyan, yang mengalir. Jadi dua air itu tidak hanya terpancar, bahkan ia mengalir seperti sungai. Dan Allah lebih mengetahui tentang bagaimana kaifiahnya, Allah Subhanahu wa taala alam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salah satunya adalah mata air dari salsabil. Sedangkan yang satunya dari tasnim. Sebagian yang lain mengatakan dua mata air ini tidak bisa diperoleh kecuali oleh orang-orang yang kedua matanya itu mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dua mata air ini yaitu mata air khamar dan mata air yang segar. Itu ya, terdapat dua mata air di dalam surga itu. Tentang rinciannya, wallahu alam. Ini adalah nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apalagi sifat dari surga ini, fihi di dalam kedua surga itu, fi kulli fakihatin zaujat. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Masya Allah. Jadi di antara sifat surganya, dua surga ini yaitu memiliki buah yang berpasang-pasangan. Bagaimana hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala alam.
Sebagian ulama mengatakan bahwa buah yang satu manis sedangkan yang lain pahit. Ada yang mengatakan uh, dengan tafsiran masing-masing buah itu memiliki dua bentuk. Ada pun bentuknya bagaimana? Allahu Allahu a'lam. Dan ini adalah nikmat. Oleh karenanya Allah katakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang mereka lakukan di dua surga itu? Allah sebutkan muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajadal jannatayn dan. Mereka itu bertelekan, bersate-sate di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Ya. Wajadal jannataini dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Di ayat ini Allah sebutkan fursh, yaitu jamak dari firash. Ya, maknanya adalah sesuatu yang dihaparkan. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang dihaparkan tadi adalah permadani atau karpet ya, yang diletakkan di atas tanah. Dan permadani ini bagaimana sifatnya? Sifatnya bawahnya itu terbuat dari kain sutra yang halus. Allah tidak menyebutkan sifat-sifat bagian atas. Ya. Kalau bawahnya saja, ya, yang menempel ke tanah itu terbuat dari kain sutra yang halus, maka atasnya lebih lebih indah daripada itu. Ya. Tentu ada kenikmatan yang lebih yang Allah sembunyikan dari penyebutan bawahnya saja. Di ayat lain, bisa di Quran surat Al-Waqiah ayat 15 sampai 16, ala sururim maudhudah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Di ayat lain di Quran Safat ayat 44, ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Artinya, penghuni surga terkadang bertelekan di atas permadani. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa permadani itu diletakkan di atas tanah. Ya. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan ada yang mengatakan bahwa permadani itu diletakkan di atas tempat tidur. Sehingga secara umum tetap dikatakan bahwa mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tinggi tadi. Seperti yang ada di dalam ayat. Muttaqi'ina, asal katanya dari itika. Itika yaitu bertelekan yang merupakan keadaan seseorang ya di pertengahan antara dia duduk dan tidur. Jadi tidak duduk dan juga tidak tidur. Jadi penghuni surga itu tidak duduk dan juga tidak tidur. Akan tetapi bersandar, bertelekan. Ya. Para ulama katakan ini merupakan cara duduknya orang-orang yang sedang berada dalam kenikmatan. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman. Bukan seperti cara duduknya orang-orang yang sakit atau yang sibuk atau yang banyak pikiran. Dan ini menunjukkan cara duduknya orang yang sedang dilayani. Karena ketika seorang menginginkan sesuatu, maka ia tidak perlu bangun. Ada yang melayani. Kesimpulannya adalah bahwa mereka itu berada dalam kenikmatan yang sempurna, sembari bertelekan di atas permadani, yang bagian bawahnya ada sutra yang harus. Wajadal jannataini dan. Bukan itu saja, dan ternyata dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Bukan hanya bertelekan, bahkan penghuni surga yang bertelekan tadi, itu dapat memetik buah-buahan yang dapat mendekat ke penghuni surga tersebut tanpa perlu dia bersusah payah untuk memetiknya. Dan ia bisa memakan buahnya tanpa ada kepayahan sama sekali. Masya Allah. Ini semuanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Itu semuanya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apalagi yang ada di dalam kedua surga itu? Allah lanjutkan bahwasanya di dalamnya ada fihinna qasiratut tarfi lam yadbidhunna insu qablahum wala jan. Masya Allah. Di dalam surga itu
ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangan. Lam yatmithunna insu qablahum walajan. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan uh, tentang ayat ini, tentang penyebutan bidadari. Bahasanya Allah tidak mengatakan dalam dua surga ada bidadari-bidadari. Akan tetapi Allah mengatakan di dalam perbadani tersebut terdapat bidadari-bidadari. Dan dalam ayat ini menyebutkan fihinna, yang kembali kepada furush, kepada perbadani-perbadani tadi yang bertebaran. Jadi di tiap perbadani terdapat bidadari yang berhati. Masya Allah, Masya Allah. Qasiratu tarf. Bidadari itu menundukkan pandangan mereka. Ini menjelaskan bahwa saja sifat dari bidadari yang ada di surga itu, mereka menundukkan pandangan. Para ulama mempunyai dua penafsiran tentang arti menundukkan pandangan. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan bahwasanya artinya para bidadari itu menundukkan pandangan suami mereka penghuni surga. Yaitu para bidadari tersebut begitu cantik dan ceritanya, sehingga membuat para suami itu sangat puas memandangnya dan menundukkan pandangan mereka hanya kepada bidadari tersebut. Sehingga para suami mereka tidak perlu lagi melirik kepada wanita-wanita yang lain, dikarenakan apa? Saking cantik dan indahnya bidadari tersebut yang hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, tafsir yang kedua, artinya adalah para bidadari itu menundukkan eh, pandangan mereka. Jadi para bidadari itu menundukkan pandangan bidadari itu sendiri. Maksudnya apa? Sehingga para bidadari, ya, mereka tidak memiliki sifat melihat kepada laki lain. Yang ia lihat adalah suaminya. Ya, kalau tadi suaminya, kalau sekarang ini bidadarinya. Dan menurutnya lelaki yang paling sempurna di surga adalah pasangannya tersebut. Ya, yang masuk surga. Sehingga ia tidak mau melihat kepada lelaki lainnya. Dan ini adalah sifat mulia ya, yang dimiliki para bidadari di surga. Masya Allah. Dan tentunya beda antara bidadari surga dengan wanita yang ada di dunia. Kadang wanita di dunia yang telah memiliki suami yang mungkin lumayan sempurna, gagah, ganteng, tapi kadang-kadang masih melirik kepada lelaki lainnya. Bahkan kadang suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Dan ini bukanlah akhlak seorang bidadari. Jadi bidadari itu hanya fokus kepada suaminya dan tidak pernah melihat kepada laki yang lain. Jadi artinya kalau kita gabungkan, jadi keduanya baik bidadari ataupun suaminya itu saling menundukkan pandangan mereka dan saling merasa puas satu dengan yang lainnya. Dan bidadari itu lam yath lam yathbidhunna iksu qablahum walajan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh seorang pun, baik dari manusia ataupun dari jin. Jadi di antara sifat bidadari yaitu dia tidak pernah disentuh sebelumnya oleh seorang pun dari kalangan manusia ataupun jin. Ya. Kata tabth maknanya adalah kalau secara bahasa arti darah. Jadi oleh karena itu wanita yang haid disebut dengan tobathat, yaitu wanita yang sedang haid. Ya, kata ini kemudian digunakan untuk istilah jima, yaitu hubungan badan antara wanita dengan laki-laki, dan wanita tadi itu masih gadis. Jadi setelah kegadisannya, mohon maaf ya, ini uh, menjadi rusak atau robek, sehingga hal itu mengakibatkan wanita tersebut mengeluarkan darah. Dan ini alasan disebut dengan Thomas, karena ia berkaitan dengan darah. Oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan ayat ini mengisyaratkan bahwa para bidadari yang ada di surga itu selalu gadis, selalu perawan. Jadi mohon maaf, setiap digauli oleh suaminya, dia kembali ke menjadi gadis lagi. Itu sebabnya digunakan kata Thomas. Ya.
Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Alusi atau dan Ibnu Athur menjelaskan bahwa tobat bermakna hubungan badan dengan gadis. Kemudian makna ini diperluas ya, makna hubungan badan atau jima secara umum dan tidak terbatas pada gadis saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan. Oleh karenanya Allah beri uh, disebutkan di ayat selanjutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Maksudnya bahwa seluruh ayat ini berkenaan dengan jin dan manusia dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Apalagi yang akan didapatkan oleh penghuni surga, Allah masih menyebutkan tentang sifat dari bidadari itu. Jadi bidadari yang di surga, Allah sebutkan sifatnya yang lain, yaitu ka'annahunal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu uh, seperti permata yakut dan marjan. Ya. Jadi masih penyebutan tentang sifat daripada bidadari yang ada di surga. Mereka bagaikan al-yakut, batu permata, atau berlian yang bening, dan marjan, itu mutiara yang sangat putih. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan sifat-sifat bidadari, yaitu sifat-sifatnya adalah bening bagaikan yakut dan putih bagaikan marjan. Di Quran surat Al-Waqiah ayat 22, 23 Allah sebutkan tentang bidadari wa hurul ain, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sangat putih. Dan putihnya sangat sempurna. Tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Ya. Ini sakit putih ya. Ya. Disebutkan di sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Idar mar'ata bin nisai ahli jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullatan hatta yura bukhuha. Sesungguhnya putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun hingga terlihat sumsumnya. Hadis ini menggambarkan begitu putihnya bidadari di surga, bahkan jika bidadari mengenakan gaun sebanyak 70 lapis, maka saking putihnya betis itu terlihat menembus 70 gaun yang ia pakai. Disebutkan di hadis yang lain, kabiduha mir'atuhu. Sesungguhnya hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Jadi tubuh bidadari itu sangat bening. Seandainya suaminya berada di depannya, maka wajahnya akan tampak terlihat di hati sang bidadari tersebut. Dia menunjukkan bahwasanya hati bidadari itu sangat sangat bening hingga tembus terlihat dari luar. Yura mukhu saqihima min wara'il lahab min al-husn. Di hadis yang lain, sungguh kedua bidadari itu terlihat sum-sum tulangnya di balik daginya karena keindahannya. Min al-husn, yaitu karena cantiknya. Ini menunjukkan keindahan dan kecantikan yang dimiliki oleh bidadari di surga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, walau ada imra'atan min ahli jannah. Seandainya ada bidadari dari surga, ittala'at ila ahli al-ard, muncul di tengah-tengah penduduk bumi, la adha'at ma bainahuma. Ini saya akan menerangi langit dan bumi. Wala bala'at hurihan, memenuhi wangian yang semerbak. Wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa fiha. Sungguh kerudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Intinya, uh, ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat As-Sajdah ayat 17 Allah sebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'mal. Mereka tidak maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari untuk mereka. Itu bermacam-macam nikmat.
yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat dari Allah sehingga Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan ini adalah balasan kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Ya, ayat yang ke-60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Ini merupakan balasan untuk orang-orang yang ihsan. Sebagaimana disebutkan di hadis Jibril, ketika ditanya bal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, at-ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh Allah itu melihat. Dia adalah sifat orang-orang yang berhak mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan di awal-awal ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabbnya mendapatkan dua surga. Takut yang membawa dia untuk khusyuk dalam beribadah. Takut yang membawa dia untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak surat malam, memperbanyak melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi karena dia tahu bahwa Allah itu melihatnya. Dan ini adalah nikmat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian Allah menyebutkan tentang dua surga yang lain. Wa min dunihima jannatan. Dan selain dari dua surga yang disebutkan di atas itu, ada dua surga lain. Para ulama terdapat khilaf tentang maksud dua surga yang lain. Sebagian mereka mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 4 surga. Yaitu dua surga dengan sesuatu bentuk untuk dirinya, dan tambah dua surga yang lain dengan bentuk yang berbeda. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 surga adalah dua surga yang tinggi dan dua surga lain sedikit rendah atau turun. Yang itu ya, 4 surga tersebut menjadi miliknya seutuhnya. Wallahu a'lam, mungkin maksud yang lebih tepat adalah bahwa dua surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang derajatnya di bawah orang yang mendapatkan dua surga yang disebutkan di atas. Karena apa? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga darajat bertingkat-tingkat. Ya. Kedudukannya sesuai dengan amalannya. Seorang mendapatkan surga sesuai dengan tingkatan amalan yang dia lakukan di dunia. Inna fil jannati bi'atu darajat. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ya Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Jarak antara dua tingkatan itu seperti jarak langit dan bumi. Artinya surga itu memiliki tingkatan. Dan Allah menyebutkan dua bentuk surga yang berbeda tingkatannya. Tingkatan pertama, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ayat di atas, khusus, ya, istimewa. Dan tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Seperti misalnya kita lihat di Quran surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 12 ketika Allah menyebutkan tentang was-sabiqun as-sabiqun. Itu orang-orang yang paling dahulu beriman. Ulaikal muqarrabun. Mereka orang yang paling dahulu masuk surga. Fi jannatin na'im. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tingkatan kedua, Allah sebutkan di Quran surat Al-Waqiah ayat 38, li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Itu orang-orang yang mulia yang menjadi penghuni surga, namun derajatnya mereka di bawah daripada tingkat pertama. Mereka penghuni surga juga, tapi derajatnya lebih rendah, yaitu wa min dunihi jannatan. Dari selain surga itu ada dua surga lagi. Jadi dua surga yang kedudukannya berada di bawah. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dua surga yang berada di atas diperuntukkan untuk orang-orang istimewa. Dan dua surga yang disebutkan dalam ayat ini diperuntukkan untuk penghuni surga secara umum. Dan ini adalah nikmat
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apa sifat daripada dua surga ini? Mudhabbatan. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Ayat ini menggambarkan tentang sifat surga yang berwarna hijau tua. Karena apa? Karena banyaknya ribuan pohon yang ada di dalamnya. Disebutnya juga bahwasanya warna hijaunya itu sampai ke hitam-hitaman. Karena banyaknya pohon yang ada di surga. Dan ini adalah nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi sifat dua surga ini fihiba aidani nadhakhatan. Di dalam dua surga itu ada dua mata air yang membaca. Kalau di awal dua surga yang pertama tadi itu mengalir. Dan ini membaca. Pada dua surga yang berada tingkat sebelumnya disebutkan airnya itu mengalir. Jika air mengalir tentu tekanannya lebih besar dibandingkan dengan air yang membaca. Yang mana tekanannya lebih rendah dan lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa air tersebut terdapat pada derajat surga yang berada di bawahnya. Dan ini adalah kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi yang ada di dua surga itu fihi fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan. Ada nakhl, ada kurma, ada rumman, ada delima. Ya. Allah jelaskan di sini sifat surga yang digambarkan pada ayat sebelumnya bahwa surga tersebut terdapat buah-buahan yang berpasang-pasangan di ayat sebelumnya. Namun pada ayat ini Allah menggambarkan sifat surga yang lain yaitu terdapat banyak buah-buahan, ada korma, ada delima. Dan di samping itu Allah sebutkan bahwa buah tersebut tidak berpasang-pasangan. Jadi sifat buah-buahan di surga yang disebutkan ini menunjukkan bahwa surga tersebut masih berada di bawah surga yang sebelumnya. Dan ini adalah nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Allah lanjutkan tentang sifat yang ada di surga tadi. Fihinda khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya khairat jamak dari khair, yaitu zawatul khair. Itu para bidadari yang berada di puncak akhlak yang paling mulia. Ada yang menafsirkan dengan mukhtarat, yaitu pilihan-pilihan. Maksudnya Allah menciptakan banyak wanita, lalu memilihnya di antara yang tercantik untuk dijadikan sebagai bidadari untuk para penghuni surga. Dan hisab, cantik dari sisi fisiknya. Yang uh, yang mensifati bidadari cantik ini bukanlah kita manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kecantikannya melebihi batas kecantikan yang disifati oleh manusia. Dan ini adalah nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi sifat dari bidadari itu? Allah lanjutkan. Huruf maqsuratu fil khiyam. Bidadari itu jelita, putih, bersih. Fil khiyam. Dipilih dari kemah. Ya. Jadi di antara sifat-sifat bidadari surga adalah hur. Yaitu memiliki mata yang putih. Berwarna yang sangat putih. Jadi hitamnya berwarna sangat hitam. Jadi jika digambarkan bola matanya berwarna sangat hitam, di dalam bola matanya yang sangat putih, yang membuat keindahannya itu menggoda. Ya. Maksuratu fil khiyam. Dan mereka dipijit dalam kemah-kemah. Kemah-kemah tersebut terbuat dari kulit dan semacamnya. Ada yang terbuat dari mutiara yang sangat besar dan sangat luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan yang ada pada dua surga yang berada di bawah. Kenikmatan di sana, bahasanya di sana juga ada bidadari-bidadari surga yang telah menunggu di kemah-kemah. Mereka tidak keluar dari kemah itu. Mereka menunggu suaminya datang. Allah menciptakan bidadari tersebut untuk melayani para penghuni surga. Sedangkan mereka masih terpingit dalam kemah-kemah. Tentunya berbeda kalau kita bandingkan dengan bidadari yang ada pada ayat sebelumnya. Allah sebutkan bahwa bidadari tersebut lebih utama ya.
Meskipun mereka tidak terpikir, namun mereka selalu menundukkan pandangan, tidak melihat kecuali kepada suaminya. Dan semua ini menunjukkan kenikmatan yang luar biasa karena uh, seorang suami setiap pulang ke rumah misalnya, maka ia mendapati istrinya perhatikan di rumahnya, ini sebuah kenikmatan. Ya, sebuah kenikmatan ya. Jika dia pulang, dia capek, ternyata di rumahnya dia disambut oleh istri yang menantinya dengan penuh kasih sayang dan cantik cerita, dan ini semua kenikmatan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Dan Allah ulangi bahwasanya bidadari itu lam yathhunna isu qablahu walad jahat. Mereka juga tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Kecuali suami-suami mereka, dan tidak pernah disentuh juga oleh jin. Jadi masih 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 apa namanya? Pigitan. Dan ini sebuah kenikmatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu adakah yang kamu dustakan. Sifat mereka lagi yang ada di surga bukan hanya bidadari saja. Bahwasanya mereka walaupun surga yang lebih di bawah tingkatannya, mereka juga muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Mereka bertelekan pada batal-batal yang hijau. Wa abqarin hisan, dan dari permadani yang indah. Sebagian ulama menafsirkan rafraf dengan beberapa pengertian. Sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan permadani. Sebagian lain menafsirkan dengan batal-batal. Intinya, para penghuni surga ketika di dalam surga, mereka bertelekan dengan batal-batal yang hijau dan juga permadani-permadani yang indah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Pada awal ayat Allah mengatakan dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian disebutkan berbagai macam kenikmatan. Nikmat dunia, nikmat agama, nikmat akhirat, nikmat peringatan-peringatan. Dan ini menunjukkan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian di akhir surat Allah tutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Suci nama Tuhanmu, memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah adalah zat memiliki segala keagungan dan berhak untuk dimuliakan, diagungkan. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surat ini yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan 4 surga. 2 surga pada golongan yang pertama, 2 surga pada golongan yang kedua. Allah menyebutkan bahwa penghuni surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takutnya besar, maka dia berada di surga yang paling atas. Barang siapa yang tingkat takutnya lebih kecil, maka dia juga berada di surga, tapi yang tingkatnya lebih bawah. Dan mereka juga memperoleh bidadari yang begitu cantik jelita. Karena takutnya mereka di dunia, mereka meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan zina, meninggalkan pandangan yang tidak bermanfaat, meninggalkan pandangan yang menjurus kepada hal yang Allah tidak sukai, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bidadari yang uh, apa namanya uh, be, 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 pandangan mereka, ya, yang 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 memperhatikan pandangan mereka, yang hanya memperhatikan pandangannya kepada suaminya saja. Dan ini terjadi pada saat-saat sendiri. Mungkin pada ramai, mungkin dia agak bertakwa. Tapi kalau sendirian itu akan ketahuan ya. Seorang apakah dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ketahuan ketika dia sedang sendirian. Dan ini rasa takut inilah yang bisa menghalangi dia untuk bermaksiat sehingga dia berhak untuk mendapatkan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan di surga nanti. Oleh karenanya, barang siapa yang melakukan atau melakukan sesuatu yang diharamkan di dunia, dia tidak berhak untuk mendapatkan yang halal di akhir. Seperti misalnya sabda Rasulullah, "Man syariba al-khamra fid dunya, lam yashrabha fil akhir." Barang siapa yang minum khamr di dunia, dan ini dilarang. Kalau dia bisa, maka dia bisa meminumnya di akhirat kelak. Maka dia tidak akan minum
di akhirat kelak. Di hadis yang lain, man labisal harir fi dunya lam yalbasu fil akhir. Barang siapa yang memakai sutra dunia, maka dia tidak akan memakai di akhirat. Kalau dia tinggalkan itu, maka dia bisa mendapatkan di akhirat nanti. Ya. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, hanya menjalin hubungan dengan wanita yang halal baginya. Maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan ini sebagai maharnya dari ketakwaan dan rasa takut yang dia persembahkan di dunia ini, takut pada penciptanya yang maha agung dan maha mulia. Oleh karenanya ada doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amma siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh dengan yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita rasa takut ini yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa di dalam keadaan sendirian dari dalam keadaan, sehingga kita bisa menjaga menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga hati kita, sehingga kita selamat dan berhak untuk mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ar-Rahman ini. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.